Para bapak dan saudara-saudara semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menambah amal saleh, menambah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa faham agama ini dan memudahkan kita untuk mengamalkan sehingga kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah utusan Allah yang terakhir, yang tidak ada nabi setelahnya. Semua kebaikan beliau telah tunjukkan kepada umatnya, dan semua keburukan beliau telah peringatkan umatnya agar menjauhinya. Karena itu kita yakini bahwasanya datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebagian ayat Allah yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca, yaitu qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang pendek yang tersebut dalam surah Al-A'la ini ada nilai-nilai penting dalam rangka membangun sebuah proses untuk kita mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Ayat yang saya baca ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Sungguh beruntung orang-orang mensucikan diri. Jadi di sini kita tahu mensucikan diri ini adalah sebab utama orang ini akan mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana kita membersihkan diri sehingga kita bisa memperoleh keuntungan ini? Banyak ulama memberikan penjelasan terhadap ayat ini. Di antaranya yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya mensucikan diri ini pertama mensucikan diri kita dari kesyirikan, kemudian mensucikan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk, mensucikan diri kita dari berbagai macam kezaliman. Ini penjelasan sebagian ulama demikian. Dan kita coba merespon apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, dan kita mencermati dengan dalil-dalil yang telah kita ketahui. Karena saya yakini bahwasanya kita semuanya sebagai seorang muslim yang telah lama memeluk agama ini dan telah menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, tentu saja upaya untuk membersihkan diri sudah kita lakukan, dan kita dalam keadaan memproses upaya pembersihan diri ini. Karena itu kalau kita lihat dari penjelasan Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala dalam rangka untuk mensucikan diri ini adalah yang pertama mensucikan dari kesyirikan, di mana kita ketahui kata kunci dari mensucikan kesyirikan adalah mewujudkan tauhid. Karena kita tahu bahwasanya syirik adalah lawan dari tauhid. Dan syirik ini dikatakan oleh Allah dalam banyak ayat
Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini adalah kedzaliman yang besar. Syirik ini adalah perbuatan, perkataan, keyakinan yang bisa menghancurkan amal kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh jika kamu syirik, pasti amal-amal yang kamu lakukan ini semuanya akan batal. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan jadi sia-sia, akan tidak berguna baginya. Dan di dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harrama 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan di dalam neraka, dan tidak ada lagi penolong baginya. Ini bahayanya syirik yang kita harus meniadakan kesyirikan ini ketika kita mewujudkan la ilaha illallah. Karena itu kalau kita lihat dari penjelasan ulama terkait dengan makna la ilaha illallah, ada unsur yang pertama dari rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu. Jadi seorang ketika mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah, illallah, kecuali Allah, ini ada peniadaan, kemudian ada penetapan. Ada peniadaan, ada penetapan. Peniadaan apa? Peniadaan dari semua bentuk sesembahan. Kemudian menetapkan hanya sesembahan Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Jadi di sini ada peniadaan dari semua bentuk kesyirikan. Kemudian menetapkan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengisahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemelihara, pengatur alam raya ini. Ini adalah tuntutan dari tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan lawazimnya dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu upaya untuk membersihkan diri kita dari kesyirikan ini adalah upaya besar yang harus dilalui dengan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau kita dengarkan sejarah Nabi SAW, bagaimana mensucikan orang-orang musyrikun yang ada di negeri Arab, dan bagaimana Nabi SAW mengirim utusan-utusannya ke daerah-daerah lain untuk mensucikan bangsa Arab dan bangsa yang lainnya, agar mereka meninggalkan kesyirikan dan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang beliau serukan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Yang beliau sampaikan dan yang mereka sampaikan kepada umat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Jadi bagaimana orang ini memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh kesyirikan, Ini praktek yang kita lihat dalam catatan sejarah bagaimana Nabi SAW mengubah umat ini, mengawali dengan mensucikan diri mereka dari syirik, kemudian kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sesuatu yang sifatnya fitri, yang sifatnya sesuai dengan pembawaan manusia. Tetapi karena di sana ada syaitan, sungguh tantangan itu amat berat, dan ini dilalui oleh Nabi SAW dan dilalui oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim. Karena itu ketika kita ingin mensucikan diri kita dari kesyirikan ini, maka sesungguhnya yang patut kita ketahui dan patut kita pahami ini adalah memahami kalimat la ilaha illallah dari sisi rukunnya yang sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu harus ada peniadaan.
Kemudian yang kedua harus ada penetapan. Tidak akan terwujud pensucian ini tanpa dua hal ini. Tanpa dua hal ini. Kalau ada peniadaan, kemudian ada penetapan, di sana berarti akan menghasilkan sebuah kemurnian. Bahwasanya tuntutan kalimat tauhid la ilaha illallah ini akan terwujud dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak bisa memurnikan ini, maka kita terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan. Sebagai contoh saja, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia sholat menghadap Allah, dia puasa menghadap Allah, dia baca Quran lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, dia korbankan hartanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat yang sama masih juga berdoa kepada selain Allah, masih berdoa kepada selain Allah, mungkin kepada benda-benda tertentu, mungkin kepada makhluk-makhluk tertentu, mungkin kepada hal-hal yang dianggapnya keramat dan yang lainnya. Maka di saat yang sama dia syirik kepada Allah dan dia mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang seperti ini tidak terpenuhi apa yang disebut dengan rukun la ilaha illallah. Kenapa? Tidak meniadakan, tidak meniadakan semuanya, dan tidak menetapkan secara murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuntutannya untuk mensucikan diri kita dari kesyirikan, maka seluruh aktivitas ibadah ini harus kita arahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita arahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya. Termasuk dalam kategori ibadah yang sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap kita atau yang harus kita wujudkan dalam setiap kita adalah cinta. Umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebagian ayatnya mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama cintanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang menyamakan cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dinyatakan bahwasanya dia telah membuat tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana dengan orang yang mencintai selain Allah lebih? Maka sesungguhnya mereka telah masuk ke dalam kesyirikan yang jauh lebih banyak daripada yang menyamakan. Jadi yang menyamakan saja sudah tergolong orang yang telah melakukan kesyirikan, yang tidak mewujudkan la ilaha illallah, yang tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi cintanya kepada selain Allah itu lebih. Nah ini, maka dari contoh ini, diantara dalam rangka untuk upaya kita mensucikan diri kita, maka kita harus melatih, mendidik diri kita, termasuk dalam perkara penting yang selalu ada dalam diri kita, yaitu rasa cinta. Maka rasa cinta yang ada dalam diri kita ini kita arahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengarahkan cinta kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kita dengan penuh niat dan kesadaran dan cita-cita yang tinggi, bahwasanya apa yang kita lakukan dari ibadah sebagaimana yang ma'ruf kita tahu, sholat, ada puasa dan yang lainnya, itu kita bangun ini karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ibadah ini tidak ada bangunan cinta di dalam diri kita, maka itu tidak bernilai ibadah, tidak bernilai ibadah. Jadi harus ada kecintaan. Nah ini terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh yang kita lakukan, atau ibadah seperti sholat, wudhu,
puasa, zakat dan yang lainnya. Di sana ada ibadah-ibadah yang lain yang diistilahkan oleh para ulama ya ghairu mahdhah. Seperti halnya interaksi kita dengan kehidupan sehari-hari, dengan masyarakat, dengan teman, tetangga, dengan lingkungan, ya, hubungan kita dengan pemerintah, dengan bos dan yang lainnya. Bagaimana ini bernilai ibadah? Bagaimana ini beribadah termasuk dalam kategori kita ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada hal-hal yang demikian itu atau kepada mereka-mereka itu hendaknya cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kondisinya adalah mereka dalam keadaan berbuat, berkeyakinan atau berakhlak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita cinta kita seperti itu, kecintaan kita kepada mereka dengan keadaan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita telah membangun cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada Allah, cinta kepada orang lain dan apa yang kita miliki ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa yang kita lakukan itu tidak dilandasi dengan hawa nafsu dan keinginan diri kita, tetapi dibangun di atas keinginan, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ibadah yang lainnya, seperti halnya kita tahu masalah khauf umpamanya. Kita tahu betapa banyak amalan yang terbangun di atas adanya rasa takut yang ada di dalam diri kita. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rasa takut yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita akan bisa menepis semua apa yang menjadi perkara yang ditakuti oleh banyak orang. Kita akan menjadi orang yang berani, tidak lari dalam menghadapi persoalan. Kenapa? Yang ditakuti Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga pelanggaran-pelanggaran yang terkait dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, bernegara. Ketika kita tahu bahwasanya ini adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan merasa takut dengan hal yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita ketika kita melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua ibadah ya yang menjadi poros ibadah dalam kehidupan keseharian kita, yaitu rasa takut dan rasa cinta, yang kata sebagian ulama bagaikan dua sayap burung. Bagaikan dua sayap burung, di mana kita tahu burung tidak akan bisa terbang kecuali memiliki dua sayap. Tidak akan bisa terbang kecuali memiliki dua sayap. Dan sayap kehidupan orang adalah cinta dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita ingin mendidik kita dan mensucikan diri kita dari segala macam kotoran kesyirikan, maka di antara yang harus kita upakan adalah memanajemen hati kita supaya kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini upaya yang pertama dalam rangka kita membersihkan diri kita dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau menjelaskan, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mensucikan diri itu adalah orang yang mensucikan diri dari akhlak yang buruk, yang diistilahkan oleh orang-orang ahlus suluk yang menempuh jalan pensucian diri itu. Seringkali mereka mengatakan dengan istilah yang ma'ruf di kalangan mereka itu adalah tahalli wa tahalli. Dalam arti mensucikan diri dari berbagai akhlak yang buruk, seperti dusta, seperti berprasangka yang buruk, seperti mengejek orang dan seterusnya, dari perangai-perangai buruk yang ma'ruf yang kita kenal dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang ingin membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk ini, dia hilangkan itu akhlak-akhlak yang buruk, dia tinggalkan, dia jauhi. Dan mereka para ulama menjelaskan, ulama ahli suluk menjelaskan, jadi tahalli ini didahulukan sebelum tahalli. Karena itu sebagian ulama yang menulis perihal akhlak, seringkali mereka menulis
terkait dengan akhlak yang buruk lebih dahulu sebelum akhlak yang baik. Contohnya seperti umpamanya kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di bagian akhir ada kitab yang mana Al-Jami'. Di sana ada juga bab-bab yang menyebutkan tentang akhlak yang buruk, kemudian menyebutkan akhlak yang baik. Akhlak yang buruk beliau dahulukan. Akhlak yang baik baru diletakkan di bab setelahnya. Seperti Abdullah Bassam rahimahullah taala memberikan penjelasan, dan ini adalah uslubnya para ulama ahli suluk, di mana mereka memproses orang untuk menjadi baik akhlaknya ini. Pertama harus meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Setelah itu baru menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka untuk mengetahui berbagai macam akhlak yang buruk ini sangat kita butuhkan untuk kita bisa meninggalkan, Kemudian setelah itu kita menghiasi diri kita dengan berbagai macam akhlak yang bagus. Dan akhlak yang bagus diantaranya adalah jujur, tawadu, berprasangka baik, sopan terhadap orang lain, dan seterusnya. Ini adalah akhlak-akhlak yang baik yang kita hiasi diri kita setelah kita mengetahui akhlak-akhlak yang buruk. Inilah tazkiyah yang kita pahami dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala dan beberapa penjelasan yang lain untuk bagaimana kita mengupayakan diri kita agar kita senantiasa dalam kesucian ini. Jadi ringkasnya, kita bisa memetik faedah dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa mensucikan diri kita pertama adalah dengan mensucikan diri kita dari segala macam kesyirikan dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dengan meniadakan perangai-perangai yang buruk. Kemudian kita menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, kita persilakan. Ya, waktunya sudah jam 4 kurang 15 menit ini. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.